kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya dengan baik, tepat, dan benar, ada giveaway dari saya untuk 3 orang pemenang, masing-masing 1 juta. Tahu dadakan langsung dibuat. Ini lalat. Nyobain mobil bareng Natali. Gue punya mobil ini yang gue bawa. Tapi ya, jadi kalau jadi masalah. Assalamualaikum, welcome to nyobain mobil bareng Natali. Dan hari ini gue mau datengin salah satu seseorang yang sangat berpengaruh di kehidupan seseorang. Bingung kan? Penasaran? Siapa? Dan mobilnya udah di belakang. Mobil impian semua, ya kan? Aduh capek ya ternyata di sini openingnya 9 loncat-loncat. Dan ini sosok yang sangat apa ya menurut aku ya, baik dan selalu bisa namanya baik bukan sama yang dia kenal tapi sama siapapun. Dan banyak banget yang nanti bisa kita pelajarin nanti, tapi harus di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian punya. Dan kita mau nyobain mobil, pegangnya gemeter Pak. Nih, pegang gini. Mau nyobain mobil ini sama yang punya. Keluar Om. Om, Assalamualaikum. Omnya nggak keluar. Omnya, kita mau ke rumahnya sih. Kita mau lihat-lihat karena dia ada koleksi mobil, motor, terus alat musik. Wah, pokoknya banyak deh. Jadi kita mau korek-korek siapakah sosok yang kita mau cobain mobilnya. Karena kalian harus tonton, ini mobil keluaran baru banget nih. Ya. Basah, gelap. Kita nunggu omnya keluar. Kayak dia tidur di dalam. Om. Hormati. Om Naldo. Wits. Halo Om. Kita salam sejahtera untuk kita semua. Om Naldo, nanti gue mau tanya-tanya tentang Om Naldo dan juga mau nyobain mobilnya. Ikutin terus di channelnya aku, Natali Channel, di nyobain mobil bareng Natali. Assalamualaikum, welcome to nyobain mobil bareng Natali. Dan sekarang ada sama Om Naldo. Ini kita lagi nyobain mobil Land Rover Defender 2020. 20. Masih baru, masih Tahun pembuatan 2020, surat-surat 2021. Jadi aku nih pertama kali nyobain mobil luxury SUV yang keren banget. Jadi ini mobilnya masih baru. Kayaknya aku baru lihat dan aku juga baru ngerasain di dalam. Ya, disuruh pakai seatbelt. Mobil mahal. Ini kita muter-muter ya, Om. Jadi ini kita mau muter. Nah, diutamakan safety first. Om, ini aku boleh nanya-nanya ya. Ini biar dipegang sama Jamie. Jam, pegang Jam. Om, ini Om juga baru naikin mobil ini ya? Jadi aku mau nanya-nanya yang masih, yang aku nggak tahu, boleh Om ya? Ini Boleh. Ya udah kayak mau maling, ngeliatin kanan kiri. Ini untuk apa Om? Ini angkat telepon. Bisa, dia bisa connect ke Bluetooth juga atau apa juga. Jadi maksudnya ya sama lah, teknologi mobil-mobil sekarang kurang lebih seperti itu. Cuma kalau nanya sama saya, tanpa ada maksud dan tujuan apapun, apalagi mungkin sombong gitu, saya lebih senang memang Eropa. Mobil Eropa. Ya, karena menurut saya nyaman. Menurut saya nyaman, dipakai sehari-hari juga nyaman.
Terus kenyamanan lah menurut saya yang paling penting, kenyamanan sama tingkat keamanan. Nah itu aja. Itu yang paling penting. Ini keunggulan dari Land Rover Defender 2020. Ini apa sih Om? Ini tuh Land Rover Defender tipe S. Tipe S. Tipe S pembuatan tahun 2020, surat-surat 2021. Kalau nanya kelebihan, kalau buat saya ya, kalau spesifikasi pabrikan ya rata-rata kurang lebih yang bisa saya jabarkan itu satu cc ini 2000. Sisanya 2000. cc-nya 2000, terus kapasitas tangkinya ini bisa menampung 89 liter. Terus kalau average-nya masalah pengeluaran bahan bakarnya 32 lah, 32 km 1 liter ya, kurang lebih 32 km 1 liter. ya, itulah. Aku boleh pencet-pencet ini apa ya? Boleh dong. Nah, jadi ini lampu, Oke. dia ditekan aja dia. Jadi Ini dia, ada gambar telepon, ada gambar. ya ini bisa disambungkan. Oh, ini banyak yang untuk port ngecasnya ya. Itu untuk USB. Tuh, ini ada yang Type C. Ya. Ini ada yang USB. Ini aku juga boleh buka yang ini Silakan. buat ini. Nah, ini box yang biasanya Ini ya kalau tempat mau minum, apa, uang receh gitu ya. uang receh gitu-gitu. Nah, ini biar nggak berebutan. Biasanya kan kalau di mobil itu depan ini kan berebutan ya. Jadi bisa satu kabel dua gitu. Ini nggak usah berebutan. Jadi ada buat Type C, buat handphone aku nih kayaknya. Dan ini satu lagi nih. Nah. Om, ini kalau tombol-tombol ini Om. Ini untuk AC. AC, iya, AC, ini AC. udah pasti. Terus Ini? kamu ini untuk kenyamanan, misalkan kayak gini nanti dia akan muncul di layar gitu. Akan muncul kontrol program. Oh, kontrol program. Misalkan nih di sini tuh ada terlihat Ini ada kamera ya. itu ada kamera. Oh. Jadi kamu bisa lihat 360 gitu ya Om. Iya, betul. Jadi kiri kananmu kamu juga bisa lihat. Jadi nyaman lah, nyaman. Ih, keren ya. Terus apa ya? Ini ada GPS. Ya, ada juga GPS-nya. Cuma kan, nah ini posisi kita sekarang saat ini terlihat dari atas. Ini yang dari atas, yang Ya. ini yang tampak depan ya Om. Ya, Ini on road, ini buat off roadnya. ya. Coba kalau off road Oke. Oke, dia akan terlihat. Ini bisa seperti kedetek ban untuk ya Ya, keseimbangan ban gitu ya, kayak. Ya, akan ada peringatan-peringatannya juga. Oh, peringatan kalau Bila- misalnya ya, bannya kurang angin Ya. atau goyang gitu ya Om. bila dia tidak nyaman atau apa, akan ada muncul indikator. Paling sering sih seperti kayak engine apa ya, kayak tanda merah, bulat, tanda seru gitu. Nah itu pasti ada sedikit trouble lah itu. Ini apa ya Om ya, boleh lihat ya. Monggo. Oh, ini bang ini. Oh, ini buat Untuk musik. Oke nih. Nah ini untuk apa? Facial dimension. Betul. Terus macam-macam, ada untuk navigation. Ini ada selain ini ada wifi-nya enggak Om? Wifi tergantung juga Oke. sih. Ini buat GPS-nya. Ini wet sensing ini yang buat air itu bukan sih? Yap. Oh ya. Wow. Oke. Oh ini ya. Ya, Maksimal. maksimalnya ketinggiannya berapa? Kalau misalnya kita keadaan banjir gitu ya, atau Betul. off road ya. Betul, karena dia kan sudah 4x4 kan ya. Oh, iya. 4x4. Jadi untuk apa ya, dipakai di area yang mungkin mobil yang tidak 4x4 atau apa gitu, mungkin agak kurang nyaman, ya dia udah nyaman banget. Oke, ini untuk air ya. Yep. Wet sensing available below. Nih, jadi kalau misalnya kita ada di keadaan banjir, itu maksimalnya ada di Tadi ketinggian. sini ya, ketinggian air.
meters. Oh. Nah kan, Nah, kan bingung saya. lu bingung kan? Ini dia. Ini untuk ban depan, ban belakang. Siap. Jadi semua ini ya Om, digital ya Om. Jadi bisa langsung lihat dari sininya. Ya. Ya Om, ini ada warnanya Om tuh, R3G. Keren ya ini mobil. Nyaman. Ini voice untuk ya beberapa pilihan lah. Oke, ada phone, ada radio. Kita nyetir. Tuh, mobil aja bisa ngomong. Jangan cepet-cepet, nggak ngerti. Jangan cepet-cepet ngomongnya. Ini Eco. Ini Valley mode nih. Oh. Ya, di Iya. saat kita apa ya, berhenti lah. Valley mode. Nih kamera. Tuh. Oke. Yang pencet-pencet boleh Om. Silahkan. Seat kamu mau seperti apa? Bisa dikontrol juga. Gitu. Iya, coba aja. Oke. Anget. Oh. Jadi nggak perlu pakai kursi yang pijit yang bisa taruh di mobil itu ya Om? Nggak usah lah. Oh, jadi buat nyaman kalau misalnya kita nyetir ataupun penumpangnya ataupun yang ada di sebelah sini jalan jauh udah Nyaman. Wow. Nyaman, dan kalau untuk keperluan sehari-hari emang dia nyaman. Oke. Tinggal dimatikan. Nah, oke. Amazing. Ini kalau perjalanan jauh enak banget nih Om. Ini akun. Account tuh, kamu bisa isi profilmu apa. Jadi data-data itu nanti yang akan masuk atau muncul seperti itu. Untuk kita bawa lagi. Ini ada weather nih. Media misalkan kamu pengen liburan ya ada di situ, ada radio, ada. Ini aku lagi baca. Ya muter. Ini apa ya Om? Tadi aku pencet. Ini ada low traction launch. Ini apa Om? Buka aja. Buka aja ya. Ya. To activate Jadi function kamu bisa for pilih nih, misalkan kayak of acceleration. dia ada beberapa akselerasi mobil ini kan. Nah, jadi bisa dipilih. Misalkan kamu ngelewatin gravel atau apa segala macam, atau itu basah atau apa ya bisa dipilih. Bisa dipilih? Bisa nyaman dia. Jadi Ini bisa sekalian auto drive ya Om? Jadi kita sendiri, terlepas. tetap kita sendiri gitu. Oke, digital, lepas semua digital kita lepas. Tinggal suruh kanan kiri. Ini park and pay. Ini bisa bayar juga Om. Bisa bayar parkir sendiri. Nanya Om. Parking. Buka aja. and pay. Ya muter. Find parking location nearby. Oh, jadi kalau misal kita lupa ya Om ya, lupa parkir. Ya. Atau enggak juga sih, maksudnya tuh di mana kita mau parkir atau apa kita cari gitu. Oke. Canggih ya. Lebih ini. kepada space kali ya. Oke. Space. Enggak, saya aku baca di park and pay. Parkir dan bayar. Bayar parkir. 2.000. And connect account. Ini keren banget nih climate-nya apa Om? Climate. Sinkron. Ini apa lagi dong? Ini aku beduk di sini ini. Ya kamu coba synchronize aja. Sinkron. Jadi ini AC untuk AC dia. Oh, Dia oke. arahnya mengarahnya kemana gitu maksudnya. Pembagian ininya. Oh, ini Sebarannya dia. ya. Oh, ini ada yang cuman di atas kepala, ini yang Ya. satu badan. Oke. Jadi nggak perlu repot-repot turun naik turun naik. Dia bisa jalan sendiri nih AC-nya. Ke atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kok mobil mahal cepet ya ademnya. Ya kan? Terus ini kamera
setting screen off auto trim home Ya on. bisa. Oh jadi kalau buat keterangan, nah ini berarti dia soundnya ada di belakang, Kiri, Om ya? Ya, depan, belakang, kiri, kanan. Tahu kan? Soalnya ada panahnya, sampai nggak kebaca kebangetan. Oke. Om, ini Apa? kalau di perkiraan harganya berapa ya Om? Apa ya? Berapa ya? Tunggu aku mau cek 2021. Masya Allah. Unlock luxury mana nih ya? Wow. Wow. Gemetar nggak tuh handphone gue? Ini bukan ini harganya. Ini kisaran tadi mana tuh? Nih tipe apa Om? Tipe S. Tipe S. Wah ini kita keluar. Defender, Tipe S. Land Rover. Dan apabila esok nih Om mau nyobain ngebut? Oh, Boleh. oke. Kita mau cobain ngebut guys. Kameramennya yang ngedobrak ke belakang. Enak. Aku tuh Dia enak, dia stabil. iya. Stabil, terus apa ya? Dia kalau mungkin gini, di Toyota itu adalah salah satu brandnya Toyota, salah satu mereknya ada yang kenyamanannya juga nyaman seperti Eropa punya. Gitu. Ada emang. Oh ini Sani kiri ya Om? Ya, saya kiri. Kadang-kadang sewaktu ketuk Sama. ketuker. Aku pernah nyobain Om. Waktu di basement kirain aku mobil aku, ternyata aku mobil Eropa. Itu sampai basement mall tak tuk padahal lagi panas. Dan itu bingung mau ngapain karena lupa apa yang dipencet. Aku lagi nyari Land Rover Defender Tipe S 2021. 20 kali ya Om ya? Coba kita cek. Ya, 2020. 2020. Defender 110 SW. Oh. Tipe S. 110 SW ini dia. Harganya rata-rata itu hampir 3 miliar, 2, sekian ya, nggak nyampe lah, belum nyampe. Alhamdulillah belum nyampe. Om, ini dipakai buat sehari-hari atau nggak sih Om? Ya, sehari-hari. Oh ya? Ada satu lagi yang satu tadi aku lihat warnanya catching banget Om, itu yang di Rumske di rumah. Sama, saya suka entah dari dulu saya memang suka warna hijau. Saya suka warna hijau dan ini masuknya warna apa ya sebenarnya? Kayak hijau muda metalik gitu ya Om? Ya, kayak gitulah. Jadi nggak tahu, suka. Kalau itu dia Range Rover Evoque 2013 dan pada saat saya beli memang itu custom, saya pesan saya Berapa pengen lama tuh pesannya? ya normal aja sih, normal sampai ke Indonesia kurang lebih 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih. Nah kalau yang di rumah itu kan ini bisa diganti-ganti gitu. Kalau ini bisa nggak sih Om? Bisa aja sih, Bisa aja. Oh bisa aja. Bisa aja, semua bisa ya. Coba aja, boleh kok. Enggak Om, mencetnya nggak di mana Om? Bisa sih bisa, mencetnya gimana? Ini apa nih SOS? Ini Itu untuk apa ya? Argent. Argent. oh keren ya. Ini ada argentnya. 911. Ini tapi SOS. Ini
Ini ada kuncinya di sini Om ya. Kalau kita misalnya buka kunci, jadi nggak perlu dari Ya sebelah sana. boleh, bisa. Jadi kita ada central locknya gitu. Kunci buka ada. Oh, gitu. Dan sudah all elektronik. Iya benar. Ini apa ya? Oh ini ada charger lagi. Ini tipe-tipe orang yang punya handphone lebih dari satu nih. Yang duduk di depan. Hah. 1, 2, 3. Di belakang 4. 4. Di belakang juga ada. Tuh 1. Jadi nggak rebutan nih. Lumayan kalau pulang kampung ramean. Ini kan? Nah, mobil ini itu nyaman untuk jarak jauh. Nyaman. Bensinnya apa ya Om ini? Waduh, kalau Bensin itu, apa diesel atau apa gitu? dia menggunakan bahan bakar yang pasti non diesel. Non diesel. Ya. Jadi dia bahan bakar bensin lah, bukan solar. Bukan solar, bensin berarti bahan bakarnya. Ini untuk apa ya Om? Ini kayak buat ini kayak panggilan-panggilan di apartemen-apartemen gitu. Ini beneran nanya Om. Itu Mbak yang smoking apa? Oh ini yang itu apa? Apa sih namanya? Aduh, kan Coba kikuk. cari deh apa deh. Astaga, ini apa ya? Ini buat ngirup asap bukan? Kan ya? Apa ini bisa ngomong? Ya saya. Hah? Yang ngomong kita lah yang ngomong. Iya, Om, maksud aku panggilan gitu, bukan ya? Ini untuk apa, Om? Di aku nggak ada di mobil aku. Sama, saya juga nggak ngerti buat apa itu. Ya. Terus nanti kalian tahu langsung komen di bawah. Ini saya masih penasaran untuk apa? Sama tanya sama pemirsamu untuk Oh iya, apa itu. ini untuk apa? Om juga belum tahu ini untuk apa? Nggak tahu. Ini bukan hair dryer kan, karena di kepala begini gini. Anjir. Ini ada bautnya betul. Jadi kalau buka pakai obeng. Obeng kembang. Ini buat tempat penyimpanan ya, Om. Ya ada barang-barang apa gitu mau ditaruh di situ bisa. Saya itu Suka mobil tuh gimana sih, Om? Mobil langsung gede-gede semua gitu kan. Hmm. Om ada berapa mobil sih? Aduh, agak sensitif Oke. ya kalau pertanyaan itu. Tapi kalau nanya saya memang hobi. Hobi saya suka dalam artian tuh gini. fungsinya misalkan saya pengen, kan nggak mungkin kita gabungin kan fungsi itu. Mobil. Apalagi saya kan tipe keluarga besar gitu. KB tapi bukan keluarga berencana, tapi keluarga besar gitu. Keluarga besar yang pasti ya memilah kendaraan yang digunakan itu penting buat saya penting. Apalagi kenyamanan ya, Om ya. Satu buat kenyamanan, kedua juga keamanan. Benar. Gak mungkin juga dengan keluarga besar saya misalkan bepergian jarak jauh atau apapun itu, ya sekali lagi bukan nggak ada maksud apa gitu. Maksudnya nggak mungkin kita empet-empetan. Jadi ya mobil keluarga, mobil pribadi untuk bekerja sehari-hari. Ya apa namanya? Itu yang kita pakai untuk bekerja gitu. Karena buat saya balik lagi kenyamanan itu penting. Keamanan itu penting banget. Kalau nanya saya bukan saya kedepankan gengsinya, bukan. Iya. Sama sekali nggak ke arah situ. Nggak ke arah gengsi atau pengen nunjukin pride, itu sama sekali nggak ke arah ke situ lah. Saya lebih memilihnya begini. Kalau memang saya punya rezeki dan saya ada kesempatan untuk bisa membeli, ya apa yang saya inginkan ya saya beli misalkan. Cuma kan balik lagi, nggak mungkin kita juga maksain keadaan. Nggak mungkin juga kita maksain keadaan atau apa. Ya semua itu balik lagi, masing-masing orang kan punya rezekinya sendiri-sendiri. Kalau saya sih lebih ke arah memang saya suka terus
saya ada mungkin sedikit rezeki lebih atau apa yang Allah titipkan, Allah beri ke saya, ya kalau memang bisa saya beli ya saya beli, kalau enggak ya udah gitu. Berpikir aja gitu bahwa oh kayaknya enak, kayaknya bagus atau apa, ya berhayal, bukan berhayal sih, karena semua kan diawali dari mimpi. Benar. Itu aja sih. Om, aku mau nanya ini apa ya Om? Kamu jangan nanya sama saya. Ini ada lubang-lubang kecil. Ini tadi saya bingung Om. Ini apa ya? Coba Apa meneh ini? coba nanti kita telepon apa namanya dealernya langsung. Saya suka mobil ini, saya suka bentuknya, dan kebetulan saja dia produknya dari itulah. Sekarang gini, kita bekerja, kita menghasilkan sesuatu, kita menginginkan kenyamanan, ya kita carilah nyaman itu. Benar. Nah kalau akhirnya di situ ada harga yang harus dikeluarkan, balik lagi tingkat bagaimana kita bersyukur. Betul. Dan tidak memaksakan keadaan, itu aja. Jadi kalau nanya detail, ini bukan saya tidak apa ya, bukan saya tidak pernah dijelaskan atau tidak pernah dikasih tahu di saat membeli, tapi di saat saya coba nyaman, saya suka, ya sudah. Dan memang memenuhi kriteria untuk saya. Apa ya, dengan agak lebar, agak lapang. Ya ini lapang sih Om. Agak lapang. Bagasinya juga gede ya. Om. Terus apa ya? Tadi kamu sempat nanya, ini baru dipakai hari ini. Iya. Kenapa? Karena saya bukan tipikal orang yang suka aneh-aneh. Di saat surat-surat resminya itu Belum turun. belum keluar, yang mana sedang proses untuk plat nomor dan STNK, saya nggak mau. Mungkin bisa aja sih apa namanya, kita jalan nempel plat lain, semua kan jadinya pembodoan. Dan jangan dikira aparat kepolisian, terutama polisi lalu lintas, tidak mempunyai data. Mereka punya data. Kalau nggak percaya kamu coba aja, kamu sembarang asal tempel Belum berani Om mentalnya Om. plat, misalkan contoh, kamu tempel aja sembarang asal plat. Oh, mereka bisa ngecek ini benar nggak sih jenis kendaraan ini atau apapun merek kendaraan yang akan dibeli atau apapun itu. Perhatikan dulu keamanannya. Benar. Keamanan untuk si pengendara. Jangan sampai apa namanya, sistem keamanan, terus fasilitas yang lain-lain yang diharapkan untuk mengamankan itu hanya promosi aja, tapi sebenarnya tidak ada. Jangan amit-amit ya, nggak minta gitu. Cuma kan kita keluar rumah nawaitunya kerja. Benar. Nyari rezeki, bekerja, mungkin melayani, membantu orang lain, apapun itulah ya. Jadi jangan sampai karena keteledoran kecil dalam memilih, misalkan itu yang saya bilang tadi, memilih kendaraan, berakibat fatal buat semua. Toh kendaraan kan bukan hanya kita yang pakai, Betul. mungkin kadang kita dengan keluarga juga. Jadi ya saran saya sih, Dimanfaatkan dengan baik ya. ya dicarilah informasi yang semaksimal mungkin tingkat keamanan dan kenyamanan itu mobil. Tapi paling penting dulu, jangan utamakan nyaman dulu deh, keamanannya dulu. Dan untuk mobil-mobil sekarang dari semua pabrikan itu sudah memperhatikan sisi keamanan untuk pengemudi atau si isi mobil, airbag atau apapun itu. Jadi ada peringatan-peringatan, misalkan kita terlalu cepat, Benar. ada speed control, ada warning juga. Terus Yang paling umum kan kalau misalnya belum ada yang rapet, pintunya juga udah ya, dicek. Itu contoh yang paling seperti umum. itu. Atau simpel lah kayak tadi, kamu belum pakai seat belt, tiba-tiba ada suara. Benar. Ada suara peringatan bahwa seat belt harus digunakan. Paling tidak itu kan jadi pengingat untuk kita yang akan berkendara, bahwa keselamatan itu penting banget. Betul. Bukan hanya untuk diri kita tapi orang lain. Betul. Karena ya, jangan pernah egois lah di jalan. Benar.
apapun mereknya, berapapun harganya sama aja itu benda Kalau udah mati. rusak juga. Ya rusak-rusak juga. Kalau ketabrak Ya. lama juga rusak-rusak Iya. juga. Sama juga itu benda mati, dan nggak mungkin juga benda mati itu jauh lebih mulia daripada makhluk hidup. Betul. Maaf Setuju. banget, maaf banget. Makhluk hidup apapun, makhluk hidup dia punya nyawa, itu prinsip. Ini prinsip saya ya. Jadi maksud saya tuh, saya juga nggak mungkin mempengaruhi orang lain dengan prinsip saya. Saya tuh bukan berarti kalau kata orang nabrak kucing tuh pamali atau apa gitu, atau misalkan bukan hanya kucing, misalkan hewan apa gitu, apa ada orang yang dengan sengaja mungkin digas biar kelindes gitu, mungkin kayak Tikus, bukan tikus, nyamuk, bukan yang sering di jalan, misalkan kayak apa ya, kadal, ya kayak model kadal yang gede itu Bulu apalah gitu. itu namanya. Jadi Biawak. pernah biawak, beberapa kali saya keluar kota gitu, saya dengan satu rombongan ada driver itu, saya bisa berhenti, saya bisa maki-maki itu, serius. Karena menurut saya, apa sih susahnya kamu ngerem, dia beralasan tidak terlihat. Orang kita satu mobil ngelihat, orang pertama kali yang ngomong dia kok. Ada biawak, saya kira itu akan direm, malah Kalau nggak dihindarin gitu ya. ya minimal dihindari, karena dia juga punya hak hidup. Bener, serius. Bener. Dia punya hak hidup gitu, makanya ya maaf, saya juga bukan seorang aktivis pencinta binatang, bukan. Cuma saya berprinsipnya adalah apapun ciptaan Tuhan, makhluk hidup itu berhak untuk hidup. Betul. Ya. Jadi jangan samain kayak misalkan kayak nyamuk, kayak kecoa, kayak tikus ya beda lah kalau itu ya kan. Dia kan menimbulkan kerugian. Benar, buat kita. Ya, menimbulkan manusia kerugian juga. buat manusia. Dan dia mungkin membawa penyakit. Benar. Jangan disamakan Benar. kalau itu. Maksud saya adalah yang umum dilihat gitu loh. Yang umum dilihat, dan dia juga nggak ngeganggu kan. Benar. Gitu loh. Dia nggak ngeganggu. Beda halnya dia merugikan. Ya silahkan, merugikan tuh bisa banyak, kesehatan atau apapun itu. Jadi saya nggak terlalu respect dengan hal-hal yang kayak gitu. Benar. Terus saya juga mau cerita. Apa tuh? Saya 3 bulan yang lalu. Nah ini ini yang saya bilang, kenapa keamanan kendaraan itu sangat penting buat saya. Om itu. Jadi Ini gambarnya lo Om. Berarti mobilnya penuh cinta Om. wow. Jadi gini, kenyamanan berkendara itu segalanya buat saya. Itu di tol, kecepatan tinggi, saya jalan 180, tiba-tiba pecah ban belakang itu. Ya balik lagi, saya itu bersyukur banget. Satu, masih Allah Tuhan jaga saya. Gitu. Jadi saya terhindar dari yang namanya maut, musibah yang parah gitu, yang akhirnya cuma rusak itu mobil. Kendaraan itu yang saya pakai, dia kebanting 4 kali, kiri kanan baru akhirnya nabrak pembatas. Dang. Tapi Om nggak nabrak Alhamdulillah mobilannya, enggak sama sekali enggak. Jadi cuma mobil itu yang rusak. Nah di situ itu yang saya bilang, kenapa keamanan itu penting. Ya itu airbag keluar karena benturan keras. Terus apa namanya, ya alhamdulillah enggak yang maaf banget, enggak yang hancur ringsek gitu, enggak. Dan tingkat keamanan dia kan di saat dia lepas kendali, rata-rata stabilizernya itu ada kalau mobil Eropa. ya itu. Stabilizernya itu ada, jadi dia nggak gini loh, nggak yang benar-benar kita akhirnya lose control dengan kendaraan kita, sama sekali enggak. Itu saya bersyukurnya di situ. Nah sekali lagi saya tekankan pada teman-teman, siapapun itu, berapapun rezeki kalian, apapun jenisnya, kalau mau mencari atau membeli kendaraan atau mau menggunakan kendaraan, ya kan bisa sewa, bisa apapun itu, cari yang memang benar tingkat keamanannya itu maksimal.
Karena bukan buat diri kita sendiri, buat Karena bukan buat diri kita sendiri. Karena intinya itu gini loh, apa yang perlu digarisbawahi, berkah hidup yang Allah berikan sama kita tuh mahal banget, benar. dan itu harus dijaga. Selagi kita bisa jaga, kita jaga. Jadi bukan hanya gini loh, wah gue punya duit nih, gue punya ini, oh jadi beli tanpa kita mengerti. Itu yang saya bilang, saya di saat ini tahu udah aman, saya coba aman, dan berdasarkan uji kelayakannya juga aman, oke, itu udah cukup buat saya. Bukan saya nggak peduli sama spek yang lain, bukan, tidak. Cuma itu hal yang paling utama. Jadi ya itu, saya tetap dengan pesan saya bahwa berapapun duitnya, apapun jenis yang mau dicari, mereknya apapun itu, utamakan dulu fasilitas untuk keamanannya dan keselamatannya. Itu Keamanan, paling. kenyamanan, dan keselamatan. 3 Kak. Lo gini, ikhtiar dan doa berarti kan usaha. Usaha. Dan doa. Nah, maksud saya ya kalau kita doanya ya, semoga selamat sampai tujuan, ya fasilitas yang digunakan apa gitu, ya maaf kata gitu, kamu udah tahu itu berbahaya kalau digunakan, ya mau kamu berdoa juga kalau sudah Tuhan berkehendak lain mau apa, atau juga mau fasilitasnya udah oke banget tapi kalau Tuhan berkehendak lain ya mau apa. Tapi paling tidak ada usaha untuk meminimalisir, mencegah. Banyak pesan dari Om Naldo. Jadi kalau misalnya teman-teman jangan memaksakan untuk hidup yang berlebihan kalau belum mencukupi. Bener Om? Jangan memaksakan Om. Kita harus bersyukur. Mungkin gini ada dulu saya itu suka sama salah satu figur almarhum Bob Sadino. Oh, iya benar. Mas Dia- kamu pakai cara pendek terus yang kamu. Enggak juga, bukan karena itu. Jadi gini, ada pesan moral dari dia itu yang menurut saya sangat menggugah. Bergayalah sesuai dengan isi kantong. Betul. Iya, sekarang gini, kamu memaksakan sesuatu kamu paksain. Yang bikin mahal apa sih? Gengsi. Gengsi. Gaya hidup. Yang bikin mahal. Loh, hidup itu murah. Serius. Gayanya yang mahal. Saya pribadi sudah mengalami yang namanya hidup itu seperti apa. Jadi yang bikin mahal itu apa? Gengsi, gaya hidup. Hidup itu murah banget, beneran. Berapapun duit kita, kalau kita bisa ngontrolnya, membaginya atau apa cukup. Benar. Serius. Loh, mungkin nanti pemirsamu akan ngomong anjing nih orang. Ya asal ngomong ya, lu enak lu punya duit. Bukan itu. Lu, saya pernah susah. Benar. Dan di saat susah, yang harus kita lakukan apa? 1, berusaha merubah nasib. Benar. Merubah nasib pasti butuh proses dong. Benar. Ada hal enak dan gak enak kan yang untuk dilewatin. Benar. Nah, di saat kamu ngelewatin hal yang gak enak, yang perlu kamu lakukan adalah sabar, berdoa, terus jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Doa orang banyak itu silaturahmi, doa orang banyak yang baik itu pintu rezeki buat kamu. Benar. Nah, akhirnya jatuh bangun ya biasa. Benar. Pasti semua orang pasti ngalamin. Kegagalan itu bukan kiamat, kegagalan itu bukan akhir. Tapi awal. Kegagalan bukan awal juga. Kegagalan itu menurut saya proses. Menurut saya kalau ada yang bilang ya boleh, masing-masing orang kan punya sudut pandang. Benar. Kegagalan ada yang bilang itu adalah langkah awal menuju sukses, saya aminin. Amin. Kegagalan adalah proses, saya aminin. Tapi buat saya kegagalan itu adalah gini loh, proses yang harus saya lewatin. Kamu gagal apa, kalau kamu langsung patah arang, saran saya kamu introspeksi diri. Kenapa? Berarti kamu nggak punya motivasi untuk hidup, kamu nggak punya motivasi untuk maju. Kalau tiba-tiba gagal, langsung kamu ngelukru gitu. Ya, tadi kita udah di dalam mobil dan kita mau tanya tadi Om, keputus, sinyalnya hilang.
Om, tadi kita bahas tadi apa? Kelongkror. Ngelokro. Apa itu? Ngelokro itu patah arang, patah Patah. semangat. Jadi maksudnya begini, apapun gitu ya, jangan patah semangat. Usaha itu dijalankan dimulai pasti dari impian kan. Benar. Ada niat. Nah, niat kamu berdoa. Ya, kamu jalankan lah. Kalau memang itu suatu saat itu gagal, nggak berhasil, ya berarti belum rezekimu. Benar. Jadi ngapain kamu harus ini tidur mandangin langit-langit itu? Iya. Wah, udah yang Tahu-tahu udah ubanan, udah Kemana-mana. gitu ya Om ya. kalau Tiduran. ubanan jangan nyindir dong, banyak ubanan gitu. Enggak, Om, maksudnya tiduran doang gitu kan, tapi nggak ada gerakan Om. Ya jangan. Ya udah, Jadi ya. maksud ya jangan patah arang, jangan ngelukro. Kalau orang Jawa bilang ngelukro. Karena ya memang udah digariskan seperti itu. Ya gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Benar. Gagal, makanya saya bilang tadi sebelumnya, ada yang bilang gagal itu awal kesuksesan atau kesuksesan yang tertunda, saya amini. Ada juga yang bilang gagal itu baru tahapan awal menuju sukses, saya amini. Tapi intinya ya jangan putus asa lah, jangan berhenti untuk mencoba, jangan berhenti untuk berinovasi. Dan yang paling penting, apapun keahlianmu, kemampuanmu, coba yang terbaik. Benar. Udah itu aja. Udah coba itu aja. Buat sesuatu hal yang bermanfaat positif untuk orang lain. Benar. Setelah diri sendiri juga orang lain. Kalau saran saya, kalau kalian punya jiwa pengusaha, jiwa usaha atau jiwa wira swasta, bukan mencari lapangan pekerjaan, buatlah lapangan pekerjaan. Membuat lapangan pekerjaan itu, inilah yang kadang orang tuh salah persepsi. Oh, gua kan harus punya modal, gua punya. Ini gue jawab lah ya, buat lu tong ya. Oh ya, tong hilapnya. Gini, silaturahmi. Betul. Silaturahmi itu Memperlancar di rezeki. agama pun mempermudah, memperlancar pintu rezeki serta memperpanjang umur. Itu real, itu yang saya jalani dan saya alami dalam hidup. Kamu punya banyak teman tong hidup. Kamu punya banyak teman, silaturahmi baik, kamu jaga kepercayaan orang lain, hidup. Iya, ya kita nggak tahu loh. Kamu main ke tempat si A, nggak ada tendensi apapun. Bercerita dengan dia, main dengan dia, sudah ada terselip rezeki di situ. Apa? Ya kalian bertukar pikiran. Benar. Ya mungkin dia memberikan motivasi, semangat dan lain-lain. Jadi jangan itu tolong banget. Jangan mempersempit pemikiran rezeki itu hanya dalam bentuk materi. Hanya rezeki itu waktu yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, kesempatan yang kita dapat, itu rezeki. Benar. Lo berkali-kali berulang-ulang dalam hidup saya, kenapa saya berani bilang? Tapi sorry, pendidikan itu penting. Benar. Ilmu itu penting. Ijazah itu penting. Tapi yang terpenting ya jaga silaturahmi. Selagi kamu benar, jalani keyakinanmu, selagi kamu baik-baik saja, nggak usah peduli omongan orang. Benar. Oh, kamu nggak bergantung hidup sama orang. Dan ukuran rezeki itu balik lagi nikmat, ya disyukurilah, syukuri aja. Ya, kamu hari ini kerja dapatnya 1 rupiah, ya memang rezekimu 1 rupiah, syukuri. Kamu punya cita-cita beli harga barang yang ingin kamu beli 100 rupiah, gajimu 1 hari 1 rupiah, berarti kamu harus nabung 100 hari. Ya kamu atur. Nah itulah yang dibilang hidup itu butuh yang namanya tujuan. Hidup itu butuh yang namanya manajemen. Kamu nggak punya manajemen keuangan, ya ambruk. Kamu nggak punya manajemen dalam dirimu sendiri, mental, dan ambruk juga. Loh, banyak orang yang bilang cita-citaku apa, pengen sukses dan kaya. Loh, kamu akan dapat itu. Tuhan pasti akan kasih itu. Tuhan akan memberi di saat orang itu siap. Nggak percaya omongan saya? Serius, saya nggak bercanda ini. Mas, ukuran simpel dalam kehidupan kita saja. Kita belum siap, mau kita usaha apapun, ya belum tentu kita dikasih anak. Tapi begitu kita dianggap siap, ya kita diberi. Oh, jadi kaya itu bukan status, kaya itu mental. Benar. Menurut saya kaya itu mental.
Ada orang yang biasa-biasa saja punya mental yang kaya. Mental yang kaya itu apa? Menurut saya, dia tahan banting. Bukan berarti sok hidup kaya ya. Ada orang yang kaya raya secara materi, tapi bermental orang tidak ada. Bermental orang yang tidak ada itu bukan berarti dia bermental orang miskin ya, itu menghina namanya. Tapi mental tidak ada tuh maksud saya tuh begini, dia nggak peduli dengan sekitarnya, sekelilingnya, masa bodoh ya, gua ini ya, siapa lu gitu, ya nggak bisa juga. Manusia itu kan makhluk sosial. Di saat kamu punya arti untuk orang lain, ya itulah arti hidupmu. Di saat kamu diinginkan sama orang lain, kehadiranmu, nah itu berarti kamu punya arti untuk orang lain. Cara ngukurnya simpel. Di saat kedatanganmu ditunggu, ucapanmu ditunggu, atau pertemuan dengan kamu ditunggu, berarti kamu punya arti untuk orang. Dan jangan pernah gini loh, gampang melupakan kebaikan orang. Nah, salah satu kunci sukses menurut saya adalah tidak pernah lupa apapun kebaikan orang. Ya. Kalau bisa, ya maafkan kesalahan orang. Kalau tidak bisa pun diem, tidak usah bereaksi. Karena percuma juga. Saya pernah dapat satu filosofi bagus banget dari ayah saya. Apa tuh? Jadi ayah saya itu pernah bercerita tentang hidup, tentang rasa dengki, benci, amarah. Saya bingung, kok saya disuruh ambil apel? Saya disuruh ambil apel. Dia nanya, berapa orang yang kamu tidak suka? Saya bilang, saya hitung ada 14 orang. Wow. Ya udah ambil apel 14 sama kantong plastik. Bingung kan? Ya sudah, namanya orang disuruh orang tua, saya ambil bener-bener saya ambil. Terus? Ini plastik, ujung-ujungnya diikat pakai tali rafia. Saya ikat, saya cari tali, saya ikat. Udah, kamu kalungin di lehernya. Saya kalungin. Oke, masukin satu apel. Kamu hitung orang yang kamu nggak suka dalam hatimu sambil kamu masukin itu apel. Memang saya masukin sampai 14 biji. Capek juga, begini juga. Iya. Nah, intinya apa? Ya ingin pesan moral yang disampaikan ayah saya, rasa benci, marah, dendam itu cuma bikin capek, nggak enak, malah jadi tambah beban untuk diri kita. Istri saya pun kadang suka jengkel sama saya. Kok kamu nyikapinya santai aja sih? Loh, aku tahu tentang kamu dulu, kamu orangnya meledak-ledak, emosi itu, apa aja bisa terjadi. Tapi balik lagi, berjalannya usia, berjalannya pengalaman dan lain-lain, berjalannya waktu, saya banyak belajar. Loh, kamu benci sama orang itu kan senang. Iya. Orang itu senang apa yang dia lakukan itu masuk ke kita. Kita pikirin, kita jadi kepancing, senang banget dia, senang. Lo sikapinya apa gitu? Tersenyumlah di depan musuhmu. Itu yang akan membunuh dia. Bukan dengan kamu membalas perbuatan dia. Loh, dengan kamu menunjukkan kamu baik-baik aja dimusuhin sama dia, kamu santai saja dimusuhin sama dia, ya sudah, itu akan menggerogoti pikiran dan hati dia sendiri. Dan ya, balik lagi ke apel tadi, ayah saya bilang, itu baru yang namanya beban. Belum lagi nanti dia busuk, baunya nggak enak. Bener dong. Nggak bisa dimakan juga, nggak jadi apa-apa juga, disimpan jadi busuk, jadi penyakit. Bener. Dan saya kira dulu omongan orang-orang tua dulu itu cuma, maaf banget, saya kira cuma isapan jempol, ternyata enggak. Loh, penyakit itu dimulai dari mana dulu? Pola pikiran. Kamu tiap hari stres, habis juga badanmu. Makan gak enak, gak enak. Rugi kita sendiri. Ya itulah, makanya dibutuhkan tuh manajemen pengendalian diri. Kendalikan dulu diri. Dan siapapun manusia di muka bumi ini punya kesempatan untuk sukses. Punya upaya untuk sukses, untuk merubah. Tinggal tergantung bagaimana usahanya dia. Loh, ukuran sukses itu bukan berarti kamu harus punya apa-apa A, B, C, apa yang kamu inginkan semua gitu bisa kamu beli, bukan hanya itu. Tapi lebih kepada gini loh. Bagaimana mensyukuri
Ya balik seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya suka dengan statementnya Bob Sadino, bergayalah sesuai dengan isi kantong. Ya iyalah, sekarang gini, kalau untuk ngikutin gaya hidup satu brand, kamu kita ambil contoh handphone ini, handphone itu percaya mohon saya Nggak ada habisnya. akan ada habisnya gitu. Habis beli ini, ya, kurang ini. Habis ya, beli ini, kurang ini. betul. Fungsinya apa ya? Terima telepon, WhatsApp, SMS, buka Sosial media. dan lain-lain, kan sama aja Benar. sebenarnya. Kalau bisa itu nelpon sendiri tanpa dipencet juga boleh kalau ya. Bisa jalan sendiri gitu Betul, ya. tapi tidak ada salahnya juga untuk mereka yang mampu. Oh. Ya silahkan gitu loh, silahkan Kalau saja. mampu. Ya, yang penting jangan memaksakan. Kan. Dan balik lagi lah, bersyukur itu segalanya. Bersyukur itu segalanya, dan jangan lupa intinya tuh gini, berbuat baik. Benar. Berbuat baik aja dulu. Jangan pikirkan apa hasil efek daripada kamu berbuat baik. Berbuat baik aja dulu. Jangan mikir berbalas apa nantinya gitu ya Om. Jangan berbalas apa nanti. Kita nggak tahu, kita berbuat baik Jadi mungkin yang ngebales nanti Tuhan berikan lewat orang lain. Ya begitu, berputar. Dan usaha itu penting. Usaha penting, jangan jangan patah semangat. ya jangan gampang patah semangat. Dan yang terpenting lagi, punya mental itu adalah mental pekerja. Saya senang orang-orang kreatif. Saya selalu berusaha mensupport orang-orang yang kreatif. Kenapa? Menurut saya kreativitas itu mahal. Ide itu Pemikiran mahal. Ide itu mahal. Nah, jadi kalau ada yang bilang pekerjaan ini nggak enak, enaknya pekerjaan ini, Bener. ya nggak, ya susah juga. Bener, Menjabarkannya susah juga. Enaknya dari sisi apa dulu nih? Bener, Om. Gitu. Tadi ada yang bilang kalau misalnya jadi konten kreator uang itu lama gitu. Ini lama. Ya itu bukan patokan, tapi ya karena emang aku posisinya adalah emang suka ngomong gitu loh. Jadi ya aku menikmati gitu. Kalau masalah hasil itu ada belakangan, tapi yang penting Gini, usaha dulu dikedepankan. Jadikan hasil itu adalah bonus. Itu aja. Di saat seseorang sudah bisa belajar berpikir dan bersikap seperti itu, insya Allah dia sukses. Amin. Kenapa? Ya, saya berani bilang begitu. Iya, berani bilang begitu. Karena kaya itu mental. Benar. Kaya itu gini. Ya balik lagi lah, orang tuh punya pemikiran masing-masing. Menurut saya kaya itu adalah mental. Mental lu nggak siap, lu nggak mungkin kaya juga. Lu baru dapat rezeki sedikit, lu haburin untuk apa gitu? Ya, berarti lu nggak siap. Nah itu yang dibilang tadi, kenapa dibutuhkan manajemen pengendalian diri. Kamu harus bisa memanage dirimu lah. Oh, pengeluaranku untuk Segini. makan, transport dan lain-lain segini. Penghasilanku sekian. Oh iya, saat ini aku masih ngontrak, aku harus punya rumah, aku harus nyisihkan tabungan. Lah sisanya ya kamu bagi lagi antara tabungan itu sama apa yang kamu inginkan. Ya diinginkan kan bukan langsung harus kamu beli pada saat itu juga. Benar. Dan orang itu pada umumnya salah di situ. Salah. Jadi kata pepatah itu kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Nah, sekarang gini, kamu punya uang banyak banget, kamu pelit buat apa juga? Benar. Itu yang saya bilang. Dan saya yakini apa yang akidah saya ajarkan, rezeki saya juga ada terselip rezeki orang lain. Benar. Benar. Om. Ada Setuju terselip, itu. ada terselip rezeki orang lain. Jadi ya berbagi aja sih. Juga tunjukkan deh satu orang aja, nggak usah banyak-banyak, satu orang aja yang dia sering berbuat baik, beramal, berbagi, tiba-tiba dia dedeskere. Dedeskere itu kalau bahasa Jawa tuh dedeskere, mendadak miskin, mendadak nggak punya apa-apa. Nggak ada. Yang saya tahu dan yang sering saya lihat dari orang-orang yang punya mental dan jiwa seperti itu, justru selalu ditambahkan. Buat apa? Buat dia bisa berbuat lebih baik lagi. Ya. Jadi makanya saya bilang, kalau ada contohnya, mumpung nih kamu kan punya konten kreator tuh. Yes. Ya, mungkin ada followersmu, subscribe-mu yang mungkin tahu gitu, tunjukin aja satu orang yang berbuat baik, saya kasih hadiah.
serius. Giveaway. Entah hadiahnya apa ya, Nanti yang pasti dirahasiakan. pantas lah buat kamu. Langsung di komen. Cuma Ayo. tunjukin aja satu orang. Satu orang. Satu orang berikan bukti otentiknya sama siapa namanya, alamatnya di mana, dan itu real. Kalau dia berbuat baik, selalu beramal, dia tiba-tiba nggak punya apa-apa. Tunjukin kalau memang ada. Kalau emang ada. Jadi gini, buat kalian yang sudah like and subscribe ini, tapi syaratnya harus itu. Benar. Like and subscribe. Saya ada giveaway untuk kalian. Pertanyaan gampang banget. Kenapa saya ada pertanyaan ini? Nah, saya tuh miris banget Sama anak muda sekarang ya, Om. sama anak muda sekarang, generasi milenial sekarang. Terus apa yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Ya maaf ya Mbak. Jadi gini, rasa toleransi kita tuh sangat turun sekali. Benar. Asal kalian tahu, jabatan, kekuasaan itu ada jangka waktunya. Tapi silaturahmi, keutuhan bangsa ini itu harga mati dan selamanya itu. Gila, jangan sampai gini loh. Tolong, please dengerin. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah karena adanya kepentingan golongan. Kepentingan apapun itu tujuan dan maksudnya pasti kekuasaan yang hanya sementara gitu loh. Benar, Om. Loh, saya itu tidak menyangkut pautkan ini dengan agama. Pengetahuan saya agama itu masih cetek. Nggak pantas saya ngomong agama. Cuma bagi saya itu gini, saya sangat miris masalah toleransi bangsa kita saat ini itu mengalami penurunan yang luar biasa. Yang dipicunya oleh balik lagi Membawa agama. membawa-bawa agama, ras, Benar. suku. Gila itu mah gila. Sekarang begini, kalau ada yang mengklaim Indonesia ini merdeka karena salah satu agama saja, saya tidak setuju. Banyak pahlawan-pahlawan yang untuk memperjuangkan kemerdekaan itu dari berbagai ras, suku, agama. Benar. Dan negara kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, saya itu seorang muslim. Bagi saya, walaupun kita itu mayoritas, bukan berarti kita ini negara Islam. Kita ini umat muslim yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Indonesia ini bukan negara yang mengikrarkan dirinya negara Islam, bukan. Tolong koreksi juga kalau saya salah. Cuma mayoritas penduduknya muslim. Dan ayolah, di negara kita ini ada beberapa agama kok yang diakuin. Dan kebebasan memilih, meyakini, memeluk agama itu juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi udah nggak usah seenaknya gitu. Bukan berarti memecah belahkan. Ya jangan dipecah belah. Ayolah kita hidup rukun, berdampingan, itu jauh lebih indah. Jadi tahun ini itu saya memaknai Lebaran tahun ini itu begitu indah banget. Walaupun banyak polemik di luar yang mengatakan dilarang mudik. Nah, balik lagi, saya tuh bukan mau ngebela pemerintah, enggak. Gini, pemerintahan yang baik, dia pasti akan mencegah suatu hal yang akan terjadi lebih buruk lagi terhadap negaranya, masyarakatnya. Lah kalau kita udah gak mau diatur ya kita hidup di hutan aja. Ya sorry banget. Lu keinginan pengen mudik, semua pengen mudik. Ya hormatinlah, hargailah aparat yang bekerja. Mereka itu juga menjalankan tugas. Apa dia mudik? Enggak. Kok tiba-tiba dia menjalankan tugas, dia juga punya keluarga, Lebaran loh, dia juga pengen kumpul sama keluarganya. Sedangkan aparatnya juga malah ada di jalan juga untuk ini mudik ya. Itulah, apa wajar dia sudah ngatur untuk kebaikan bersama dapat hujatan. Ini yang baru-baru yang lagi viral sampai kata-kata yang tidak pantas keluar. Tolong ya, semoga orang itu lihat. Jujur, saya bilang semoga orang itu lihat dan melihat gitu. Gunakan hati nuranimu. Itu loh. Bukan hanya keinginanmu untuk mudik, mereka juga punya keinginan. Ya harusnya di Lebaran di rumah sama istri sama keluarga, tapi di jalan ya Om. Loh, kamu masih mending, kamu Lebaran masih sama anak istrimu. Nih ya, kamu yang berkata
kasar kemarin itu yang seolah-olah jagoan, saya kasih tahu sama kamu bahwa apa ya, dengan kamu bersikap seperti itu kamu menunjukkan kualitas dirimu, itu satu. Terus kedua, janganlah menjadi provokator yang nggak penting. Ini udah diatur dengan baik. Udah, jangan kita berspekulasi sendiri gitu loh, ini ada apa, semua orang bebas ngomong, cuma ingat kebebasan ngomong itu pun diatur, jangan sampai kamu seenaknya. Benar Om. Loh, undang-undang sudah ada loh, undang-undang ITE, hati-hati gitu. Tapi kamu bikin, ya ini saran juga buat kamu, kamu bikin konten yang mengarah ke sara atau apa, kamu siap-siap aja. Ini maksud saya dipilah-pilah. Benar. Jadilah penyampai itu penyampai pesan damai. Jadilah penyampai itu penyampai hal-hal yang baik. Kalau ada yang berkomentar, apa sih ini channel riak banget, pamer. Kamu tujuannya menurut saya kamu tujuannya berbagi pengetahuan. Benar. Bukan pengen pamer apa dan apa, tidak. Dan kalau pamer itu kan dengan sengaja kamu bilang, oke, kayak beberapa channel yang lain, gue baru beli mobil ini nih, itu kan iseng belanja, terus bikin konten. Saya tidak nyindir, dan menurut saya itu nggak mendidik, nggak mendidik. Kalau kamu seorang public figure, kamu berikan contoh itu, Memberikan informasi yang ya, positif. memberikan informasi itu yang positif lah. Benar. Apa kegiatan pemerintah, apa kegiatan yang ada di sekitarmu, ya bantu dengan kontenmu, dengan yang banyak followers, banyak subscribe, banyak yang like, sampaikan hal yang positif. Ini Sultan A, Sultan B, Sultan C. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bos. Benar. Kita bukan kesultanan. Kalau masih ada sultan itu dalam bentuk daerah-daerah istimewa seperti Jogja. Oke. Itu beda, itu penilaian tersendiri. Jangan nanya sama saya kalau ada penilaian, saya tanya sama pemerintah. Tapi balik lagi, pasti semua tujuannya itu positif. Ya buat konten itu, ya sekali lagi lah, lumayan miris juga. Ya Om, ada beberapa program aku sih Om, for your information aja nih Om. Jadi aku tuh di masa pandemi ini aku selalu punya program bantu UMKM di sekeliling aku. Itu dengan aku membantu mereka saya potong. Ada saya punya beberapa teman public figure, bangga banget saya punya teman dia atau jadi sahabat dia. Dengan lantang saya sebut, salah satunya Enda, gitarisnya Ungu. Di saat pandemi seperti ini, dia mengabdikan dirinya untuk membantu usaha-usaha. Lihatlah, lihat instastory-nya dia. Ya kan, dia mempromosikan usaha apa usaha. Nah itu bro, itu the real sultan menurut saya. Nggak perlu kaya untuk berbuat baik. Itu, dan gini, pakailah prinsip di atas langit masih ada langit. Loh sorry, serius. Ini saya tuh kadang-kadang lucu. Coba kalau anak-anaknya Bill Gates yang lihat, ibaratnya, atau keturunannya Hilton yang lihat, dengan gaya-gaya beberapa channel gitu, ketawain bos, serius, ketawain. Kenapa gitu? Diukur doang, terus gitu doang. Serius. Ya maaf ya, saya sama sekali tidak menyindir. Saya justru pengen mengarahkan gitu loh. Kalian punya banyak subscribe, kalian punya banyak pemirsa, dan saya juga bukan sok-sokan baik. Wajar kalau kita pengen melihatkan apa yang kita punya, ini namanya juga media sosial. Tapi cara penyampaiannya. Ya, penyampaiannya dong. Iseng nih beli ini atau tiba-tiba datang nawar ini nggak pakai tawar jadi beli. Ya elah, lu buat konten nothing banget. Bener. Nothing banget. Coba kalau dia pakai bantu pemerintah, minimal mengatakan bahwa gini loh, aturan ini ada itu untuk kebaikan kita bersama. Oh, manfaatnya, maslahatnya untuk orang banyak banget. Lo pro kontra itu pasti ada, harus kita terima. Ada yang bilang harus legowo ya Om. Harus ini orang pro-pro baik banget sih, ini orang manis banget sih kalau ngomong. Dia kayak gitu nggak? Ya masa bodoh sama omongan orang. Yang penting, loh, mereka itu sadar nggak sih bangsa ini itu sekarang lagi takum. Loh, nggak apa-apa, saya lagi semangat. Oh iya benar. Bangsa ini tuh sekarang sedang yang namanya penurunan rasa toleransi. Benar. Turun banget. Ada beberapa daerah yang saya tahu yang dulu itu tepos lironya
masalah agama itu begitu ini tiba-tiba Pecah. jadi berubah drastis. Triggernya apa? Pemicunya apa awalnya? Ayo sama-sama gitu loh, sama-sama kita bantu, kita perangin itu, intoleransi itu. Ya harusnya kalian-kalian yang punya subscriber yang mungkin puluhan jutaan itu pakailah, ayo kita bareng-bareng kampanye itu, selesai kok ini. Atau bantulah rekan-rekan yang lain yang memerangi pembajakan itu, lu juga dapat pahala bro. Gitu. Bos itu. Terus apa ya, itu yang saya bilang, salah satu sahabat saya yang ini bukan ria, yang saya lihat dan tahu persis, Enda, gitarisnya Ungu, dia menggunakan instastory-nya dia Aku sempat lihat mempromosikan dagangan-dagangan orang, dan dia nggak minta apa-apa loh. Bener Om. Dia nggak minta apa-apa loh. Itu the real sultan buat saya, itu the real sultan. Ada banyak public figure yang lain, mereka melakukan dengan cara mereka masing-masing. Nah itu yang saya bilang, itu pejuang, dan itu menurut saya dia menyuarakan, dia melakukan hal yang baik. Dan itu yang target aku sih Om, buat Ayolah, UMKM. kita bikin konten, UMKM kalian atau siapapun itu, bikinlah konten itu yang mendidik. Benar. Bikinlah konten itu yang mendidik dan jadikanlah konten itu manfaat untuk banyak orang. Emang gue siapa di pemerintahan kok gue harus bantu pemerintah? Lu hidup di mana sih? Benar. Ada pernah saya dengar pernyataan seperti itu. Emang kita siapa, bagian dari apa pemerintahan ini? Lah kamu hidup di mana? Di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ada salahnya kamu punya kelebihan, kamu punya kemampuan, kamu punya banyak pengikut, ya kamu sampaikan lah. Kamu jadi perpanjangan mulut lah. Jadi perantaranya. Jadi perantaranya, perpanjangan tangan untuk menyampaikan hal yang baik. Jangan hanya misalkan begitu ada uncuy itu bahasa Indonesianya apa? Duitnya lah. Hanya untuk kepentingan golongan. Benar. Lu jadi ini ya, ini bantu gua gini biar gua terpilih jadi ini. Lu baru mau. Sama aja. Semua orang juga bisa. Gitu kan. Terus saya ya lakukanlah hal-hal yang baik. Benar Om. Nah balik, saya mau kasih giveaway, nggak banyak, semampu saya. Betul Om. Semampu saya dan seikhlas saya. Terima kasih Om sebelumnya. Untuk 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Tapi syaratnya like dan subscribe ini channel. Natali channel Om. Oh Natali channel. Nah. Oke, maksud saya channel ini. Udah dibenerin ya, Natali channel. Yang boleh ikut yang sudah like dan subscribe. Betul. Kenapa? Gini loh, bantu dia juga untuk membesarkan channel ini. Tanpa kalian dia juga bukan apa-apa. Pertanyaan pertama gampang banget. Apa ideologi bangsa ini? Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa? Satu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa proklamator kemerdekaan Republik Indonesia? Siapa proklamator Republik Indonesia? Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tanggal berapa kemerdekaan Republik Indonesia? Itu masih dalam satu pertanyaan. Nomor 2 ini. Masih nomor 2. Nomor 3, sebutkan dengan gamblang sila daripada Pancasila. Sila daripada Pancasila. Lambangnya apa? Sila ke-1, sila Lambangnya kedua, apa, gitu? ketiga, keempat, kelima. Sebutkan lambangnya apa dan sila ke-1 itu apa? Misalkan. Dan apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Dijawab di komen dan nanti kita akan ada di Instagram aku. Nanti Untuk hadiah pemenangnya udah saya serahkan, insya Allah berguna, Amin, berkah amin buat ya siapapun Allah. yang menang. Dan tolong siapapun yang komentar, jangan pernah beranggapan komentar kalian tidak pernah diawasi. Gunakan kata-kata bijak, jangan menghakimi, jangan menghujat. Suka ataupun tidak, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Cakep. Itu yang lagi kita Jadi tunggu-tunggu. semua itu diawasi. Bukan berarti pemerintah itu mengkebiri kebebasan kalian bermedia sosial. Tetap boleh, silakan. Loh, saya ini bukan orang pemerintahan loh, tapi saya mendukung itu. Kenapa?
suka bablas kadang netizen itu. Bener Om. Nggak suka kalimatnya asal. Bener. Kamu kira kamu hidup di mana? Itu aja. Kamu kira kamu hidup di mana? Bener Ya. Om. Itu mencerminkan dirimu. Kamu menggunakan kata makian, kata cacian, kamu menyebarkan kebencian, itu menunjukkan kualitasmu. Bener Om. Gunakan mulut, pengetahuan Jari. itu untuk jadi yang terbaik dan beri yang terbaik. Dan silahkan yang mau komentar, yang suka ataupun tidak silahkan. Tapi jangan lupa bijak menggunakan media sosial. Cakep. Apapun yang kalian ucapkan yang mengandung unsur sara, yang mengandung unsur penghinaan kepada orang lain, apapun itu bisa diproses kalau dilaporkan. Jadi bijak aja menggunakan media sosial. Quotes by Om Naldo. Oke, thank you ya. Iya, makasih Thank loh. you ya, Aku terima Natali. kasih loh Om. Sama-sama. Udah diacak-acak rumahnya. Aman. Udah direpotin sekalian lebaran. Iya. Ini rokoknya bukan pesan sponsor Oh loh. iya benar. Tapi nggak apa-apa kalau masuk juga. Tapi kalau rokok ini mau jadi sponsor juga boleh. Oh, iya benar. Ini kayak udah lama juga ya Om ya. Nah, udah lama. Nih rokok ini udah lama. Terus suamimu lama kerja sama rokok ini. Benar. Saya juga nge-MC dulu pakai ini. Nah, jadi tuh Tuh. merek rokok ini Iya. Masuk ya, aja nih ya. buruan aja, nggak rugi juga. Nggak rugi. Minimal kalian Heeh. bantu sebagai sponsor menyampaikan hal-hal yang baik. Cakep. Masuk. Siapapun itu sponsor, silahkan bergabung. Iya. Lihat manfaatnya. Ntar dia yang komen, Om Naldonya aja jadi podcast. Gimana Om? Jadi host podcast yang Loh. menyebarkan kebaikan. Saya kalau jadi host podcast, Hah? saya rasa itu bukan bidang saya. Ah, Bekerjalah sesuai dengan apa yang kamu rasa kamu bisa Benar. lakukan. Berbuat baiklah dengan apa yang kamu rasa kamu bisa lakukan. Jadi semua itu udah ada posnya masing-masing, ada tujuan masing-masing. Lakukanlah itu. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe Natali Channel. Alhamdulillah nggak diminta. Makasih Om. Sehat-sehat terus dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di Tati Natali Podcast bersama Om Naldo. Thank you. Jangan lupa pantengin program Natali yang lain. Yaudah, bye-bye.